Musim gugur tiba dan daun-daun berluluhan, namun taman cinta yang terhampar di jiwa Abdul Jalil justru dipenuhi bunga aneka warna yang menebarkan wangi dan membius penciuman mereka yang dimabuk asmara. Ia merasa ada tangan gaib yang menuntun khayalnya memasuki taman cinta. Ia menyaksikan keindahan demi keindahan yang menyelubungi citra nafsa disingkapkan sehingga mabuk dan tersungkurlah jiwanya di atas hamparan rumput keindahan. Jika malam datang, kesunyian dan kesenyapan melingkupi segenap penjuru cakrawala jiwanya. Keindahan taman cinta yang terhampar di jiwanya sering berubah menjadi gurun gersang yang dipenuhi pasir dan bebatuan. Di dalam gelap gulita, ia merasa kebebasan jiwanya terbelenggu di balik terali penjara kepedihan. Lingkaran derita yang dialaminya sejak kanak-kanak hingga sekarang tiba-tiba terpampang memasuki sungai kenangan jiwa yang airnya terasa sangat pahit. Pancaran citra keindahan nafsa yang memesona Abdul Jalil ternyata tidak memberikan makna apa-apa bagi harapan-harapan yang melintas di jiwanya, kecuali kepedihan yang getir dari hati yang merana. Belum pernah ia merasakan kepedihan seperti yang sekarang ini. Pangkal kepedihan itu terjadi ketika suatu sore, entah disengaja atau tidak, Ahmad At-Tawalud mengatakan pekan depan akan ada pesta sederhana mengundang para fakir, janda tua, dan anak yatim untuk merayakan perkawinan putri sulungnya, Nafsa, dengan seorang saudagar bernama Hajibur Rahman At-Takaluf. Untuk kali pertama dalam hidupnya, ia merasa kepalanya disambar petir yang ledakannya meluluh lantakkan ketegaran bukit karang hatinya. Ia merasa samudera darah yang menggelora di tubuhnya panas bagai kobaran api. Sesaat sesudahnya, samudera kesadarannya tersirap dalam kegelapan alam. Tubuhnya lemas bagai tanpa tulang. Lidahnya keluh, matanya memandang hampa matahari angan-angan yang meledak di benaknya. Keringat dingin pun mendadak mengucur deras menyimbah tubuh. Ahmad At-Tawalud yang melihat perubahan pada diri Abdul Jalil menangkap sasmita bahwa sahabatnya sedang mengalami fatroh, padamnya api semangat yang menyertai pencarian ruhani. Dia tahu jika hal itu dibiarkan maka sahabatnya akan hancur binasa di tengah perjalanan ruhaninya. Itu sebabnya, dengan penuh kearifan dia mengungkapkan alasannya menikahkan putri sulungnya. Hajibur Rahman At-Takaluf, bakal menantuku, adalah kawanku yang usianya hanya selisih 7 tahun denganku. Ia sangat tua disandingkan dengan Nafsa. Wajahnya juga tidak tampan. Saat ku beritahu, Nafsa langsung menangis sedih. Namun, kukatakan kepadanya lebih baik kita mereguk kepedihan di dunia jika itu berakibat lahirnya keselamatan dan kebahagiaan kita di hadiratnya. Aku sadarkan Nafsa bahwa selama kita hidup di dunia ini hendaknya jangan mencintai sesuatu selain dia. Sejak awal kita harus mengambil jarak secara kejiwaan dengan segala sesuatu di sekitar kita, entah itu istri, suami, anak-anak, saudara, orang tua, rumah, benda-benda, kekayaan, bahkan kebanggaan diri, jelasnya. Namun Tuan, desah Abdul Jalil dengan bibir bergetar, bukankah dengan keputusan itu berarti Tuan telah menyiksa hati putri Tuan sepanjang masa? Bukankah Tuan telah menjerumuskan putri Tuan ke lembah derita yang tanpa akhir? Terserah penilaian orang atas apa yang telah kulakukan, kata Ahmad At-Tawalud. Aku memiliki alasan tersendiri. Abdul Jalil diam. Ia menelan air ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Tahukan Tuan kenapa aku menikahkan Nafsa dengan orang yang lebih tua? Tanya Ahmad At-Tawalud memancing. Abdul Jalil menggeleng lemah. Keputusan itu kutetapkan setelah aku yakin bahwa putriku diam-diam mencintai Tuan. Begitu pula sebaliknya, kata Ahmad At-Tawalud tegar. Nafsa mencintai saya. Abdul Jalil tersentak kaget. Ia rasakan kobaran api menggelora di dalam dadanya. Ya, jikalau demikian, kenapa Tuan justru menikahkan putri Tuan dengan orang lain yang tidak dia cintai? Sergah Abdul Jalil bertubi-tubi. Apakah Tuan merasa hina memiliki menantu saya? Apakah karena saya orang Melayu yang sebatang kara? Apakah karena Tuan tahu bahwa saya orang miskin yang tidak memiliki apa-apa di dunia? Aku tidak peduli apapun kata Tuan, tukas Ahmad At-Tawalud menarik napas panjang. Maksud utamaku adalah demi keselamatan putriku sekaligus keberhasilan Tuan dalam meniti jembatan menuju dia. Keselamatan, keberhasilan, tanya Abdul Jalil penasaran.
Keselamatan apa yang Tuan ungkapkan jika kenyataannya Tuan justru menyiksa kehidupan putri Tuan lahir dan batin? Keberhasilan apa pula yang Tuan maksudkan jika kenyataannya Tuan justru menorehkan luka tak tersembuhkan di hati saya? Aku tak peduli apapun penilaian Tuan, kata Ahmad Tawalud datar, aku tidak akan mengorbankan putriku menjadi sekutunya bagi Tuan. Aku tidak akan menikahkan putriku dengan siapapun yang telah dipilihnya menjadi kekasih, tetapi belum mampu menjaga kesetiaan kepadanya. Maksud Tuan, Abdul Jalil terkejut. Tahukah Tuan bahwa dia maha pencemburu? Tahukah Tuan bahwa dia tidak mau diduakan? Dan sadarkah Tuan bahwa hati Tuan sendiri sebenarnya belum utuh mencintainya? Bukankah hati dan pikiran Tuan belakangan ini selalu terarah kepada yang selain dia, yakni putriku Nafsa? Tanya Ahmad Tawalud bertubi-tubi. Abdul Jalil terperangah dicecar pertanyaan demi pertanyaan. Secercah kesadaran memancar dari kedalaman hati dan pikirannya. Namun, bagai burung patah sayap, tanpa daya sedikit pun ia menyaksikan kesadarannya terbang ke langit luas, meninggalkan dirinya terkapar kesakitan. Melihat sahabatnya tak berdaya, Ahmad Tawalud berusaha membangkitkan semangat dengan wejangan dan petunjuk. Tahukah Tuan kisah Ibrahim Al-Khalil, sahabat Allah yang sampai tua tidak dikarunia putra? Tahukah Tuan bahwa saat Tuhan memberikannya penyambung keturunan, kecintaan Ibrahim Al-Khalil menjadi berlimpah dan meluap-luap kepada sang putra, yakni Ismail? Tahukah Tuan apa yang diperbuatnya setelah menyaksikan keakraban dan kecintaan Ibrahim Al-Khalil terhadap putra tunggalnya tersebut? Saya paham itu, Tuan, sahut Abdul Jalil lemah. Ya Allah menguji kadar cinta dan kesetiaan sahabatnya. Dan Ibrahim maupun Ismail mampu membuktikan bahwa di atas segalanya yang utama hanya Allah. Hubungan bapak dan anak pada hakikatnya tidak ada. Itulah puncak dari tauhid yang dikenal Ibrahim Al-Khalil dan putranya yang termaktub di dalam intisari la ilaha illa Allah. Tidak ada sesuatu, bahkan ilah-ilah yang lain, selain Allah. Sekarang, apakah Tuan mampu menahan kepedihan dan derita jika setelah Tuan menikahi Nafsa, karena dialah perempuan pertama yang Tuan cintai dengan sepenuh jiwa, Tuan mendapatinya sakit dan mati? Sanggupkah Tuan dipisahkan dari Nafsa setelah Tuan mereguk kenikmatan darinya? Sanggupkah Tuan menerima kenyataan bahwa sewaktu-waktu dia direnggut dari sisi Tuan? Tantang Ahmad Tawalud. Bukankah sekarang ini saja, sebelum Tuan kenal benar Nafsa, Tuan sudah tidak mampu menahan kepedihan akibat terpisah darinya? Oh Tuan, seru Abdul Jalil sambil berlutut memegangi kedua kaki Ahmad Tawalud, saya sadar bahwa apa yang sedang saya alami ini adalah kesalahan besar. Saya sadar bahwa kehadiran Nafsa bisa menggagalkan perjalanan saya menuju dia. Saya sadar bahwa Nafsa adalah bagian dari hijabnya. Namun Tuan, saya sungguh-sungguh tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghapus citra Nafsa dari hati dan pikiran saya. Saya benar-benar tak berdaya Tuan. Tolonglah saya, oh Tuan. Tuan Abdul Jalil, kata Ahmad Tawalud lirih, bukankah selama ini Tuan merasakan dan menghayati af'al Allah secara nyata? Nah, dalam kasus yang Tuan alami sekarang ini, apakah Tuan beranggapan bahwa Tuan memiliki niat dan kemampuan pribadi untuk berkehendak dan berbuat, terutama mencintai Nafsa? Tidak, oh Tuan, kata Abdul Jalil pedih, saya sadar bahwa saya tidak memiliki kemampuan apapun. Sekarang ini saya benar-benar tak berdaya. Bahkan, meminta tolong kepadanya pun saya seperti tidak mampu. Saya seperti sebutir debu di empas angin. Jika Tuan sudah sadar akan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri Tuan, kata Ahmad Tawalud tenang, maka Tuan sebaiknya pergi ke Baghdad. Di sana Tuan dapat tinggal di rumah saya. Saya tahu Tuan tidak akan kuat menahan perasaan ketika harus menyaksikan Nafsa bersanding di pelaminan dengan suaminya. Pemandangan itu akan meremukkan hati Tuan. Saya akan mengikuti apapun perintah Tuan. Itu sangat baik Tuan. Untuk menuju muaranya, Tuan harus menjadi butiran air yang baik dan setia mengikuti arus. Bolehkah saya bertanya satu hal? Soal apa? Dari manakah Tuan tahu jika Nafsa, putri Tuan, diam-diam mencintai saya? Ibunda saya yang memberitahu.